Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi dari peta modern dan mata-mata yang tak percaya, terbentang sebuah desa tua bernama Dukuh Sukma. Penduduknya bukanlah petani biasa. Mereka adalah penjaga, keturunan dari para kiai, dan dukun yang telah menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib selama ratusan tahun. Namun, pada tahun-tahun terakhir, keseimbangan itu telah hancur. Gangguan bukan lagi bisikan di malam hari atau penampakan sesekali. Gangguan kini adalah wabah. Di tengah kekacauan yang merayap seperti jamur busuk itu, berdirilah sesosok pria. Namanya adalah Saka. Saka bukanlah seorang kiai dengan jubah atau seorang dukun dengan sesaji. Ia adalah anomali. Tubuhnya kurus namun kawat, ototnya bersembunyi di balik kulit yang pucat. Kedua matanya selalu tampak lelah, seolah ia telah menyaksikan ribuan kelahiran dan kematian dalam satu hari. Namun, yang paling menakutkan dari Saka adalah auranya. Ia tidak memancarkan energi positif layaknya seorang pahlawan, melainkan aura dingin, setara dengan entitas yang ia buru. Kekuatan Saka bukan datang dari wirid atau ijazah semata, melainkan dari sebuah perjanjian kuno yang terukir di tulang punggungnya. Ia bisa menyerap dan mengunci esensi gaib dalam dirinya. Setiap setan yang ia tumpas, setiap jin jahat yang ia kalahkan, tidak musnah. Mereka menjadi bagian dari Saka. Malam itu, bulan sabit tipis memotong langit di atas Dukuh Sukma, melemparkan bayangan yang menari-nari seperti hantu. Saka berdiri di tengah ladang tebu yang sudah lama ditinggalkan. Tempat anak bungsu kepala desa, seorang gadis bernama Melati, menghilang 3 hari lalu. Udara di sana tebal, berbau tanah basah, darah kering, dan sesuatu yang manis memuakan. Seperti kembang yang diletakkan di atas mayat yang membusuk. Dia ada di sana. Saka. Mereka memburunya. Jangan terlambat. Bisik suara tua yang kering, suara jin penunggu desa yang terikat padanya, bergema hanya di telinga Saka. Saka mengangguk pelan. Ia mengangkat tangan kanannya. 5 jari, kawatnya mengepal, dan dari sela-sela buku jarinya, perlahan mulai merembes cairan hitam pekat, seperti minyak tanah yang dihidupkan. Itu adalah busa kematian. Energi terkonsentrasi dari ratusan Gundurwo yang telah ia tangkap. Tidak ada yang terlambat, jawab Saka. Suaranya parau. Hanya ada yang membayar. Saka bergerak. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Namun setiap langkahnya seolah menghapus jejaknya dari tanah. Ia sampai di sebuah gubuk reot yang berdiri di tepi jurang, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin tua yang akarnya melilit seperti urat nadi raksasa. Gubuk itu sunyi. Sunyi yang salah. Saat Saka membuka pintu kayu yang lapuk, ia disambut bukan oleh kegelapan, melainkan oleh cahaya. Cahaya redup berwarna merah darah, dipancarkan dari sebatang lilin yang diletakkan di atas altar batu. Di tengah ruangan, terikat pada tiang, adalah Melati. Mata gadis kecil itu terbuka lebar. Namun bola matanya telah menjadi putih susu, dan ia mengeluarkan suara seperti ngikik tanpa henti, tawa yang tidak memiliki sukacita, hanya kedinginan. Di sekeliling Melati, berdiri 4 sosok yang melampaui deskripsi makhluk hidup. Yang pertama, seorang kuyang betina. Namun, dia bukan hanya kepala dan organ. Seluruh tubuhnya tampak seperti lapisan kulit manusia yang dicabut dan diterbangkan, membiarkan tubuhnya yang seperti jaring urat daging merah berdenyut. Ia mencium udara. Lidahnya yang panjang dan biru menjulur. Yang kedua, sesosok babi ngepet yang besar, tapi anehnya, tubuh babi itu ditutupi dengan lapisan emas tipis yang retak. Dan dari retakan itu, menetes nanah hitam. Ia memandang Saka dengan mata yang penuh nafsu keserakahan. Yang ketiga, berdiri di sudut, diam, adalah jelangkung yang paling mengerikan. Boneka kayu itu memegang sikat gigi, bukan pena. Dan alih-alih mengucapkan mantra, ia bergetar dengan frekuensi yang membuat gigi Saka sendiri bergemeretak. Dan yang keempat, bukanlah hantu atau jin yang terkenal. Dia adalah pencipta rasa sakit. Sosoknya tinggi, kurus,
berpakaian seperti bangsawan Jawa kuno. Namun, wajahnya adalah sekot-sekot kulit yang dijahit bersama, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya sebuah lubang horizontal yang bergetar seperti bibir yang siap mengucapkan kutukan terakhir. Si penampung datang. Suara yang menusuk dan lembut keluar dari lubang horizontal, pencipta rasa sakit. Aku menunggu percampuran ini. Aku ingin tahu, berapa banyak yang bisa kau bawa sebelum wadahmu pecah? Saka tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, dan busa kematian di tangannya mulai mengeluarkan uap dingin yang langsung membekukan udara di sekitarnya. Pertarungan dimulai tanpa teriakan. Hanya dengan kegilaan energi, kuyang itu menyerang lebih dulu, terbang dalam pusaran. Cakar uratnya mengincar jantung Saka. Tetapi Saka hanya mengayunkan tangannya, melepaskan seberkas cahaya hitam dari busa kematian. Saat cahaya itu menyentuh kuyang, entitas itu tidak terbakar. Ia terkunci. Tubuhnya membeku di udara. Dan dalam sepersekian detik, seluruh esensinya jeritan rasa lapar, kekuatan terbang, dan sihir tersedot ke dalam tangan Saka. Tubuh Saka bergetar hebat. Ia merasakan lapar kuyang itu berdenyut di nadinya. Babi ngepet, emas busuk itu mendengus, menyeruduk dengan tanduknya yang dilapisi emas. Saka menghindari serangan itu, melompat ke atas babi ngepet. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menekan 2 jari ke titik lemah di belakang telinga makhluk itu. CR, itu bukan suara tulang, itu suara energi yang hancur. Babi ngepet itu merintih, dan emasnya mulai menguap. Kekuatan serakah, keinginan tak terbatas untuk mencuri, terdorong ke dalam perut Saka. Saka terhuyung. Wajahnya semakin pucat. Ia kini memanggul beban 2 kegelapan sekaligus. Pencipta rasa sakit tertawa. Tawa yang terdengar seperti gesekan 2 batu nisan. Hebat, kau menikmati mereka. Itu yang aku suka. Tapi kau tahu, jika kau menyerap kejahatan ini, kau tidak lagi menjadi penyelamat Saka. Kau menjadi perpustakaan mereka. Jelangkung itu kini bergerak. Bukan menyerang dengan fisik, melainkan dengan suara. Frekuensi getaran dari tubuh kayu itu meningkat, merobek gendang telinga, dan kemudian merobek memori Saka. Saka berlutut, memegangi kepalanya. Ia tidak mendengar suara, ia mendengar ratusan hantu yang ia simpan di dalamnya mulai berteriak, mencoba melarikan diri dari penjara tubuh. Saka, jin ifrit yang meminta dibebaskan. Wewe Gombel yang memohon untuk melihat anaknya, ratusan. Roh penasaran yang ingin Saka pecah. Pencipta rasa sakit mengangkat tangannya. Dari lubang wajahnya, ia mulai memancarkan tali energi merah tipis menuju melati, hendak menghancurkan jiwa gadis itu. Saat itulah, Saka membuat keputusan. Ia tidak bisa mengalahkan 4 makhluk ini dengan menyerap mereka satu persatu. Ia harus melepaskan sebagian dari dirinya untuk bertarung. Saka mendongak, matanya yang lelah kini bersinar. Bukan dengan cahaya hitam, melainkan dengan warna kuning kehijauan yang mematikan. Kau ingin aku pecah? Bisik Saka. Aku akan menunjukkan apa yang terjadi ketika perpustakaan membuka pintunya. Ia menarik napas, dan dari mulutnya, ia melepaskan roh yang terkuat yang ia kunci. Genderuwo penghancur dinding, sosok raksasa, setengah transparan, berkilat-kilat, meledak keluar dari Saka. Ia tidak memiliki loyalitas, hanya kebencian yang kuat. Hancurkan! Perintah Saka, suaranya kini 2 lapisan Saka dan genderuwo. Genderuwo penghancur dinding meraung, menerjang jelangkung dan pencipta rasa sakit. Itu adalah pertarungan yang setara, karena genderuwo itu membawa kebencian murni yang telah terakumulasi dalam tubuh Saka selama puluhan tahun. Sementara genderuwo bertarung, Saka, dengan sisa energinya, berjalan menuju melati. Ia tahu cara terbaik untuk mengunci roh-roh baru adalah mempercepat prosesnya. Saka meletakkan tangannya di kening melati. Tawa gadis itu berubah menjadi jeritan kepedihan saat Saka menarik keluar jin serakah yang merasukinya. SSS, hahaha, UUTTT. Roh jin itu berbentuk
seperti ular api kecil, ditarik ke dalam telapak tangan Saka, menembus kulitnya, dan menambahkan lapisan baru pada penderitaan abadi Saka. Melati lemas, kini hanya seorang anak yang ketakutan. Di belakang Saka, terjadi kehancuran. Gendruwo penghancur dinding telah menghancurkan jelangkung. Namun, pencipta rasa sakit masih berdiri, mengeluarkan asap hitam. Kau berjuang keras, penjara berjalan, ejek pencipta rasa sakit, tapi kau telah kehilangan gendruwomu. Dan sebentar lagi, kau akan kehilangan dirimu. Saka tersenyum dingin. Aku sudah kehilangan diriku sejak dulu. Ia memunggungi pencipta rasa sakit, membawa melati yang pingsan. Gendruwo yang dilepaskannya kini mulai kembali ke Saka. Ditarik seperti air ke laut. Namun prosesnya akan memakan waktu. Saka tahu, pencipta rasa sakit akan mengikutinya. Ini bukanlah akhir, bahkan bukan jeda. Ini hanyalah pergantian lokasi. Cerita Saka adalah cerita tentang perjalanan yang tidak pernah berakhir, di mana setiap kemenangan adalah kekalahan diri sendiri. Setiap setan yang ia musnahkan adalah beban baru di pundaknya, yang membuatnya semakin kuat dan semakin jauh dari kemanusiaan. Ia berjalan keluar dari gubuk reot itu, ke dalam malam yang kini terasa semakin gelap, membawa beban jiwa baru, siap untuk menghadapi entitas berikutnya. Selama masih ada kegelapan, selama masih ada penderitaan, Saka akan terus menyerap. Selama tubuhnya belum sepenuhnya menjadi museum kegelapan, perjalanannya akan terus berlanjut.